Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Adi Prayoga. Saya Abdullah Mansa. Di sini kami ingin membuat video untuk pengantar studi Islam dengan membahas radikalisme, Liberalisme. moderasi beragama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi radikalisme dalam Islam. Apa sih itu radikalisme? Radikalisme adalah pemahaman atau perilaku yang menggunakan kekerasan dalam mencapai perbedaan dan memecahkan masalah atau mencapai tujuan, yaitu menggunakan kekerasan dalam menyikapi sesuatu. Radikalisme sendiri dalam Islam itu tidak ada istilahnya, tapi istilah radikalisme sendiri muncul pada tahun 2008. Kalau di Indonesia itu muncul sekitar istilah radikalisme itu muncul pada tahun 2014. Sedangkan dalam Islam radikalisme sendiri itu identik dikaitkan dengan setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu pada abad 7 pada kekhalifahan Khawarizmi. Radikalisme sendiri berkaitan dengan terorisme. Sedangkan terorisme ini mengejudge tindakan, untuk radikalisme mengejudge pemikiran atau pemahaman orang yang menggunakan kekerasan. Sama-sama berkaitan tapi berbeda artian. Sedangkan contohnya di realitanya yaitu di KKB Papua itu disebut kayak KKB Papua itu kayak disebut bersenjata, tidak terorisme. Sedangkan kayak di bom Tamrin, di bom Bali dulu itu disebut terorisme. Apakah di Indonesia sendiri terorisme ini sangat identik dengan Islam? Mayoritas soalnya di Indonesia sendiri itu agama Islam. Untuk kejadian radikalisme sendiri pada segi itu muncul kayak bukan muncul istilah, kayak muncul organisasi yang dibawahi oleh dulu sebelum sesudah kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan banyak organisasi yang kayak radikalisme seperti DI, JAD, habis itu Mujahidin. Terus untuk organisasinya sekarang yang paling terkenal yaitu FPI, Front Pembela Islam, yang diketuai Habib Rizik, yang pada saat itu melakukan pembelaan Islam yang disebut gerakan 212, yaitu pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok pada tahun 2014. Itu awal-awal muncul istilah-istilah radikalisme kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Untuk pemutusan aksi konten radikalisme sendiri, yang Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 174 akun dan konten internet yang terindikasi memuat aktivitas indikrinasi penyebaran paham radikalisme selama bulan Agustus tahun 2023. Untuk pencegahannya, harusnya radikalisme ini dilawan dengan narasi naratif, tidak dilawan dengan kekerasan juga. Sekian dari saya tentang materi radikalisme. Di sini saya akan menjelaskan konsep liberalisme. Liberalisme adalah paham yang mengutamakan kebebasan individu dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak selama tidak merugikan orang lain. Ciri-ciri liberalisme yang pertama, bebas berpendapat. Contohnya seperti menyampaikan kritik di media sosial tanpa tekanan. Yang kedua, pemerintah terbatas. Contohnya
adanya lembaga pengawas seperti DPR dan pengadilan. Yang ketiga, menjunjung HAM. Contohnya seperti bebas memeluk agama. Yang keempat, persamaan di depan hukum. Contohnya seperti semua orang diproses hukum tanpa pandang jabatan. Yang kelima, pasar bebas. Contohnya siapapun boleh membuka usaha. Yang keenam, berpikir rasional. Contohnya seperti memilih berdasarkan program bukan ikut-ikutan. Dampak positif liberalisme. Yang pertama, demokrasi berkembang seperti bebas memilih dalam pemilu. Yang kedua, inovasi meningkat seperti munculnya aplikasi Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Yang ketiga, perlindungan HAM seperti larangan diskriminasi. Dampak negatif liberalisme. Yang pertama, kesenjangan sosial. Contohnya seperti kaya makin kaya, miskin sulit bersaing. Yang kedua, kebebasan berlebihan. Contohnya ujaran kebencian atas nama kebebasan bicara. Yang ketiga, monopoli usaha. Contohnya seperti perusahaan besar menguasai pasar kecil. Yang kelima, individualisme. Contohnya orang-orang enggan ikut kerja bakti. Contoh negara yang mengikuti konsep liberalisme. Yang pertama, Amerika Serikat. Yang kedua, Inggris. Yang ketiga, Kanada. Yang keempat, Australia. Sekian, terima kasih. Saya di sini menjelaskan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara beragama yang memilih jalan tengah, tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Untuk beberapa contoh karakteristik moderasi beragama yaitu 1. Komitmen kebangsaan yang kuat. Contohnya yaitu setia kepada negara dan menerima Pancasila atau konstitusi sebagai kesepakatan bersama yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Untuk karakteristik yang kedua yaitu toleransi tinggi. Artinya menghargai dan memberi ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan atau ibadah mereka tanpa gangguan atau paksaan. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu anti kekerasan, yang artinya menolak segala bentuk kekerasan fisik atau verbal atas nama agama. Untuk karakteristik yang keempat, ramah terhadap budaya lokal, yang seperti contoh mampu menerima dan menyesuaikan ajaran agama dengan kebudayaan lokal yang baik selama tidak melanggar prinsip agama. Untuk dampak moderasi beragama atau manfaatnya, yang pertama, menciptakan kerukunan antar masyarakat. Yang kedua, mencegah konflik. Yang ketiga, memperkuat persatuan. Yang keempat, meningkatkan kualitas beragama. Untuk contoh kasus moderasi beragama itu seperti dalam praktik ibadah dan keyakinan, menghargai perbedaan tafsir. Seorang muslim menjalankan salat tarawih 11 rakaat, namun tetap menghormati tetangganya yang memilih 23 rakaat tanpa mengklaim salah satu pihak paling benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti, belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong.